Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah la ilaha illa anta innaka alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdini qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi 'ulumihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa 'adla ya akram akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Faslun radiyallahu ta'ala anhu mawqif sahabati min al-khilafati ba'da wafatin nabi alaihi salam. Istima'u sahabati radiyallahu anhum ala Abi Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu, hadithu wafatihi alaihi salam wa khutbah Abi Bakr radiyallahu ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita sampai ke bab yang baru, yaitu mauqif as-sahabati minal khilafati ba'da wafatin Nabi alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Istima'u sahabati radhiyallahu anhum ala Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadithu wafatihi alaihi salatu wassalam wa khutbah Abi Bakr. Jadi temanya mauqif. Mauqif ini kalau diterjemahkan artinya sudut pandang, paradigma atau pendapat para sahabat tentang masalah khilafah. Jadi dari sinilah nanti muncul pertentangan di antara kalangan para sahabat dari suku Quraisy dan juga sahabat dari Ansar dan juga dari Bani Hashim. Dan masalah ini sampai sekarang belum selesai. Jadi masalah khilafiyah di zaman itu sampai hari ini masih diperdebatkan oleh umat Islam sampai hari ini dan menyebabkan munculnya firqah Islam. Itu awal mulanya dari sini tentang masalah khilafah. Nah, di sini Syekh Al-Kandahlawi membuat satu tema pandangan para sahabat tentang khilafah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafah ini penerus sebagai pemimpin setelah wafatnya Nabi. Siapa yang menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin? Nah, ini jadi satu perdebatan sampai hari ini. Nah, di dalam kitab Zubat itu dibuat semacam undang-undang. Di sini kalau kita mendalami akan memunculkan pandangan, oh yang salah ini yang salah. Padahal itu berkaitan dengan sahabat Nabi, berkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibn Ruslan di dalam Zubat membuat semacam undang-undang dan mayoritas penganut ahli sunnah wal jamaah memegang itu. Apa
mayoritas penganut ahli sunnati wal jamaah, yaitu wa ma jara baina sahabati rasul. Itu berkaitan dengan masalah sahabat, jalan yang paling selamat nasru, kita diam. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak juga ulama-ulama yang mereka berkecimpung di dunia akademisi. Mereka mengkaji itu, mencari tahu istihad siapa yang benar pada waktu itu. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW wafat, disinilah mulai muncul perbedaan pendapat, karena Nabi tidak secara lugas menyampaikan wasiat siapa yang menggantikan saya setelah saya wafat. Memang ada beberapa isyarat bahwa setelah saya meninggal yang mengganti fulan bin fulan dan seterusnya. Nah, itu isyarat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti Nabi sudah menyampaikan satu pelajaran kepada kita. Kalau kita meninggal dunia, ada 4 hal yang wajib kita lakukan kepada semayit. Itu dikatakan dalam kitab Safinatul Najah, alladzi yalzamu lil mayit arba'u khisal. Yang wajib bagi si mayit itu 4 hal. Jika kita ada yang meninggal dunia, dia wajib melaksanakan 4 hal ini. Yang pertama, ghusluhu, memandikan jenazah. Yang kedua, takfinu, mengkafaninya. Yang ketiga, as-salatu alaihi, mensolatkannya. Dan yang terakhir, yang keempat, dafnu, menguburkannya. Ini wajib dilakukan bagi mayit yang sudah meninggal. Kita yang hidup fardu kifayah. Satu kampung tidak ada yang melaksanakan, satu kampung berdosa. Jika ada orang muslim yang meninggal, dia harus melakukan hal tersebut, memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Ada satu kitab hadis berjudul Sunan Ibn Majah. Al-Imam Ibn Majah dilahirkan pada tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Di situ ada bab khusus. Beliau tulis bab majaa fi muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai riwayat-riwayat yang menceritakan prosesi pemandian jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wafat tepatnya 11 tahun setelah hijrahnya, atau kita kenal 11 Hijriah. Dia wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Ada qaulun masyhur, berdasarkan pendapat yang populer di kalangan hadis dan sejarawan. Kemudian diurus prosesi jenazah beliau sampai dimakamkan 3 hari setelah, tepatnya 14 Rabiul Awal di hari Rabu. Nah, Nabi SAW secara khusus sebelum beliau wafat telah memberikan wasiat kepada Imam Ali bin Abi Thalib untuk memandikan jenazah beliau. Ini wasiat khusus Nabi berikan kepada Sayyid Ali bin Abi Thalib. Dan ada satu wasiat yang dilaksanakan oleh Imam Ali, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Idza muttu faghsiluni bis-sab'i qirat min bi'ril ghars." Wahai Ali, kalau saya meninggal, kata Nabi, maka mandikanlah jenazah saya dengan 7 qirat. Bisa qirat. Qirat jamaknya dari qirbah. Qirbah ini artinya tempat air yang terbuat dari kulit hewan. Mandikan saya dengan muatan air 7 tempat air yang terbuat dari kulit. Dan gunakanlah airnya itu dari sumurku, kata Nabi, min bi'ri. Apa sumurnya Nabi? Nabi katakan min bi'ril ghars. Bi'ri, ya, sumur ghars. Sampai hari ini sumurnya masih ada di kota Madinatul Munawwarah. Syekh Yusuf Al-Lahji ketika mensyarahi kitab
Wasailul Usul karya Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau beri judul Muntahasul. Di situ beliau katakan kenapa Nabi wasiatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib ketika Nabi meninggal dunia dimandikan menggunakan air dari sumur gas, dan Nabi nisbatkan itu sumurku yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Karena setiap Nabi sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, mata air yang digunakan wudu oleh Nabi Muhammad itu berasal dari sumur tersebut. Nah, sehingga ada semacam makna tersembunyi, anjuran tersembunyi bahwa kita ketika meninggal dunia paling afdolnya menggunakan air yang biasa dahulu kita gunakan untuk wudu dari mata air tersebut, sebagaimana diwasiatkan dan dipesankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sumurnya sampai sekarang masih mengalir. Semua air kalau sudah kena jasadnya Nabi kemudian menetes jatuh di tempat tersebut, itu air tidak akan pernah habis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sama seperti air Zam-Zam bisa eksis juga. Sebagian para sufi mengatakan karena Nabi SAW ketika Mi'raj, Isra wal Mi'raj, itu jantungnya beliau, atau hatinya beliau itu dicuci oleh malaikat Jibril. Itu bukan cuci karena kotor, tapi menambahkan hati yang sudah suci bertambah suci. Ya wa ma'akhdal al-amlaq min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan malaikat mengeluarkan hati Nabi Muhammad bukan karena dicuci itu disebabkan adanya kotoran, tapi mereka mencuci hati Nabi karena hati Nabi yang sudah suci mereka cuci lagi agar bertambah suci. Itu sisa-sisa tetesan air tersebut jatuh di sumur Zam-Zam. Sampai hari ini sumur Zam-Zam itu masih ada dan tidak akan habis, ya, kecuali Allah izinkan nanti mendekati yaumul qiyamah. Wa afdalul miyah ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Dan Nabi katakan paling afdalnya air di muka bumi ini adalah air Zam-Zam setelah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mata air yang paling afdal, air yang pernah keluar dari jari jemari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Ali laksanakan wasiat tersebut. Ada 6 orang yang ditulis di dalam sejarah mengurus dan memandikan jenazah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abbas, pamannya Nabi, Abbas ibn Abi Thalib, Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga ada Al-Fadl bin Abbas, yang keempat Khair bin Abbas, yang kelima anak angkatnya Nabi, anaknya lagi Usama bin Zaid, dan yang keenam namanya Syakran. Nah, ini 6 orang inilah yang memandikan jenazah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ditulis dalam bab khusus di kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah wafat 774 Hijriah. Sisa air atau bekas air ketika yang dimandikan jenazah Nabi Muhammad itu ada sebagian diminum oleh Imam Ali bin Abi Thalib karena wangi, tabarukan, bukan karena syirik, tidak. Sayyidina Ali lakukan itu. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Taimiyah waktu meninggal dunia dimandikan jenazahnya, itu jenazahnya diminum oleh para pengikutnya. Air jenazah tersebut, bekas mandi tersebut diminum oleh murid-muridnya, pengikutnya. Memang ini tidak dianjurkan, tapi begitulah sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya lagi tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan sisa bekas air yang digunakan untuk memandikan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada cerita salah satu ulama tafsir di Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu diceritakan ketika beliau masih muda ada konferensi perkumpulan ulama di Mesir, beliau hadir dalam konferensi tersebut. Kemudian selesai itu para ulama mengizinkan untuk orang memberikan
pertanyaan. Maka beliau mengangkat tangan memberikan pertanyaan. Saya ingin tanyakan, bekas air yang digunakan untuk memandikan jenazah Nabi itu di mana? Maka semua ulama tidak ada yang bisa menjawab. Mereka meminta kepada pemuda tersebut, izinkan kami mencari referensi tentang riwayat tersebut. Nanti sudah beberapa hari lagi kita akan lagi konferensi. Kalau sudah ditemukan jawaban, kita akan sampaikan jawaban tersebut. Maka ada salah satu ulama sepuh, setelah selesai daripada pertemuan tersebut, dia pergi di perpustakaan mau mencari tahu riwayat mengenai sisa air yang memandikan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cari tahu, ternyata di semua kitab yang dia cari tahu tidak ditemukan riwayat itu. Sampai akhirnya dia kecapean, dia tertidur di atas kitab-kitab hadis. Nah, di saat tertidur di atas kitab-kitab hadis, dia bermimpi. Dia bermimpi waktu malam hari ada sesosok manusia berjalan itu bercahaya. Di sampingnya ada orang membawa lentera, tapi lentera itu tidak terlalu terang sehingga tidak jelas siapa yang membawa lentera tersebut. Bertemulah dengan ulama yang bermimpi tadi. Ternyata orang tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencium tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, boleh saya bertanya? Kata Nabi, silakan. Ini sampai hari ini kami masih bingung tentang bekas atau sisa air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Yang kami tanyakan, air itu di mana? Maka Nabi mengisyaratkan, ini yang jawab, dia bawa lentera. Ya fulan ajib, kata Nabi. Hai fulan, kau jawab. Maka dia menjawab bahwa air tersebut dibawa oleh malaikat ke langit. Kemudian disebarkan air tersebut, Allah jadikan air hujan di seluruh permukaan bumi. Turun serentak, setiap tetesnya yang jatuh di lokasi tersebut kelak akan dibangun masjid. Jadi masjid-masjid yang ada itu adalah tetesan daripada air yang digunakan untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini sebagai masjid dan tempat yang suci. Ini bumi menjadi masjid, lokasi tersebut dibuat masjid dan menjadi suci karena diberkati keberkahan daripada bekas air mandinya jenazah suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama ini bahagia sudah dapat jawaban. Dia bangun dari tidurnya, jawaban yang tadi dijelaskan oleh seseorang yang membawa lentera tersebut, dia catat. Besok harinya pertemuan ulama. Kemudian dia katakan, mana yang bertanya di pertemuan yang lalu? Maka pemuda itu mengatakan, saya yang bertanya. Dan ulama ini mengatakan, saya sudah temukan jawabannya. Pemuda itu mengatakan, saya sudah tahu. Kau temukan jawabannya bukan di dalam kitab, tapi kau temukan jawabannya di dalam mimpimu. Terkejut dia ulama. Sampai dia tahu jawaban itu didapat bukan dari kitab, tapi dari lewat mimpi. Kemudian ini ulama penasaran. Kalau kau tahu itu jawaban, coba jelaskan. Dijelaskan persis sebagaimana yang dijelaskan di dalam mimpi oleh orang yang membawa lentera tersebut. Maka ulama ini heran, mengatakan, dari mana kau tahu jawaban tersebut? Maka pemuda itu mengatakan, yang bawa lentera di dalam mimpi itu adalah saya. Yang menjawab pertanyaan tersebut adalah saya. Nah, beliau itulah yang nanti kelak menjadi ulama ahli tafsir Al-Quran di Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy'ari. Nah, setelah itu mereka memberikan julukan kepadanya Sirajuddin, ya, pembawa lentera agama, karena di dalam mimpi itu dia membawa lentera. Nah, ini riwayat memang tidak termaktub dalam kitab-kitab, tapi kita punya prasangka baik kepada sosok ulama besar Syekh Mutawalli Asy'ari. Ini ulama luar biasa, hidup di zaman kita, meninggal tahun 90-an. Ya, itu kitab tafsirnya sangat luar biasa. Al-Khawatir,
sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi SAW setelah diurus jenazahnya 3 hari, mulai dari hari Senin, Selasa sampai hari Rabu. Hari Rabu baru dikuburkan. Tapi jenazahnya Nabi mengeluarkan aroma minyak miskin, mengeluarkan aroma wangi, ya, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mencium jenazah Nabi SAW sambil baka, ya, qabbalahu wa baka, dia mencium jenazah Nabi sambil menangis, dan dia mencium aroma wangi yang keluar dari tubuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah tahiyyan wa mayitan, demi ibuku dan ayahku engkau wangi wahai Rasulullah di saat engkau hidup maupun di saat engkau meninggal dunia. Ya, jenazah beliau wangi 3 hari, bukannya mengeluarkan aroma bau tidak enak, tapi justru makin lama makin wangi. Itu istimewanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu ulama bernama Syekh Abdul Rahman Al-Jazari memberikan 3 alasan kenapa ta'akhkhar dafnuhu 3 ayyam. Kenapa jenazahnya Nabi dikuburkan tertunda selama 3 hari. Yang pertama, alasan pertama, beliau katakan karena pada waktu itu sahabat-sahabat mereka fokus kepada pelantikan siapa yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin. Karena Nabi SAW sudah mengajarkan tidak boleh kosong dari pemimpin walaupun hanya 1 hari, karena itu akan memunculkan masalah. Dan ini kesepakatan ulama 4 mazhab, mulai dari Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah wafat 150 Hijriah, Al-Imam Malik yang lahir 93 Hijriah wafat 179 Hijriah, Al-Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah wafat 204 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 194 Hijriah wafat 241 Hijriah. Keempat ulama besar ini sepakat bahwa melantik seorang pemimpin untuk mengurus umat hukumnya wajib. Hukumnya tidak ada khilaf. Dikuatkan oleh pendapatnya Imam Al-Ghazali Al-Mawardi yang wafat 450 Hijriah dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah. Beliau mengatakan man yaqumu biha fi ummati wajibun bil ijma'. Orang yang mampu memimpin umat Islam maka dia wajib dilantik sebagai pemimpin bil ijma', berdasarkan kesepakatan para ulama. Inilah yang dilihat oleh para sahabat. Mereka fokus di dalam siapa yang menggantikan kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, banyaknya umat ingin mensolatkan jenazah Nabi Muhammad. Semuanya ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Karena saking banyaknya umat Islam yang ingin mensolatkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antri sampai 3 hari bergantian, tapi tidak ada yang imam. Dan juga ada pendapat mengatakan di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi dalam syarahnya Syekh Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwaz mengatakan mereka tidak mendoakan Nabi, hanya berdiri saja sholat karena merasa tidak layak kita doakan Nabi Muhammad. Kalau doa isi doa di sholat jenazah atau doa yang Nabi ajarkan ketika sholat jenazah itu kan doa meminta pengampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lahu wastabghfirhu waghsilhu bima'i wath-thalji wal bardi wa naqihi min al-khataaya kama yunqahu al-abyad min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi ila akhir doa. Jadi meminta pengampunan kepada Nabi buat apa? Rasulullah SAW tidak punya kesalahan. Maqam tertinggi, pangkat tertinggi adalah pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hanya tasyarufan saja, mengambil kemuliaan dengan ikut andil menyolatkan jenazah Nabi, tapi bukan mendoakan. Imamnya tidak ada, semuanya bergantian sampai 3 hari, dan tidak ada mengeluarkan aroma-aroma yang tidak enak. Semuanya yang keluar dari tubuhnya Nabi adalah aroma wangi seperti wanginya minyak kasturi, misik disebut. Alasan yang ketiga, kenapa
tertunda penguburan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena masih terjadi perdebatan siapa yang mengurus jenazah Nabi, siapa yang nanti menyolatkannya, siapa yang menguburkannya, dan seterusnya. Ini kan belum ada pernyataan resmi dari Rasulullah SAW di saat beliau masih hidup. Hanya isyarat yang memandikan adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Maka karena tidak adanya ini, mereka bingung sahabat, di mana lagi dikuburkannya Nabi. Ini jadi perdebatan, dan itu berlangsung selama tiga hari. Nanti Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qubida. Qal ma qubida nabiyyun qattu illa dufina jasaduhu haitsu qubida ruhu. Tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya, melainkan nanti dia dikuburkan di tempat di mana ia dicabut nyawanya. Maka Nabi meninggal di dalam rumah beliau, di kamarnya, kurfahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Dan ini Nabi sudah isyaratkan di saat beliau masih hidup. Di dalam riwayat Imam Bukhari itu disebutkan Rasul bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari rawdah min riyadil jannah wa mimbari 'ala al-haudi." Lokasi yang berada di antara rumahku dengan mimbarku, lokasi tersebut disebut dengan rawdah. Dan mimbarku akan ada di telaga nanti di hari kiamat. Di riwayat yang lain lebih spesifik lagi. Ma baina ghurfati wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara kamarku dan mimbarku, lokasi tersebut adalah taman surga, rawdah min riyadil jannah. Di riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, lebih spesifik lagi. Ma baina qabri wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Lokasi yang berada di antara kuburanku, Nabi sebut kuburanku. Tadi kuburanku dan mimbarku, di antara kuburanku dan mimbarku. Kuburan Nabi di mana? Nabi meninggalnya di kamar. Berarti Nabi sudah isyaratkan kuburannya beliau itu di kamar. Lokasi kuburanku, di antara kuburanku dan mimbarku adalah taman surga. Nah, dari sinilah mereka putuskan kita kuburkan Nabi di dalam kamarnya Sayyidah Aisyah. Tapi sekarang itu adalah kamarnya Sayyidah Aisyah. Nanti setelahnya Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak sejajar, turun ke bawah sedikit. Tidak boleh sejajar dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka punya adab kepada Rasulullah luar biasa. Sampai dalam masalah penguburan tidak boleh sejajar dengan Nabi, nanti turun ke bawah. Sayyidina Umar di bawahnya Sayyidina Abu Bakar lagi, tidak sejajar dengan Sayyidina Abu Bakar. Masih tersisa satu tempat, itu nanti Nabi Isa dikuburkan di tempat tersebut, sebagaimana riwayat dari Syekh Abu Wahab Sya'rani yang lahir tahun 498 Hijriah, wafat 1973 Hijriah, dalam kitabnya Mukhtasar At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Itu nanti Nabi Isa melaksanakan ibadah haji bersama dua putranya bernama Muhammad dan Musa. Nabi Isa nanti menikah dengan perempuan asal Asqalan, Palestina. Lahirlah dua orang anak laki-laki bernama Musa dan Muhammad. Mereka melaksanakan ibadah haji bersama sampai akhirnya Nabi Isa berziarah ke makam Rasul di kota Madinah. Maka di tempat itulah beliau meninggal dunia, di kota Madinah, dan dikuburkan di samping kuburan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan Syekh Abu Wahab Sya'rani di dalam Mukhtasar At-Tazkirah. Nah dari sinilah makanya penguburan beliau tertunda selama tiga hari. Nah yang menjadi masalah di sini semuanya berijtihad. Jadi di saat Nabi wafat, ternyata kaum Ansar, orang-orang Madinah, sedang buat rapat pelantikan pemimpin di satu gedung mereka namanya Saghifah Bani Sa'idah. Itu adalah gedung parlemen mereka, orang-orang Madinah. Jadi waktu Nabi wafat, mereka segera rapat di gedung tersebut. Mereka melantik daripada satu pemimpin mereka bernama Sa'ad bin Ubadah, mau dilantik menjadi khalifah.
Informasi ini sampai ke telinga daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka mereka segera menuju kepada Bani Hanifah, Bani Sa'idah. Sampailah di sana, ternyata benar sudah mau dilantik Sa'ad bin Ubadah. Maka terjadilah perundingan, perdebatan juga bahwa Nabi memesankan pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Kami pemimpin Umara, kalian Wuzara. Kami pemimpin, kalian adalah menteri-menterinya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ada riwayat mengatakan, la tatagadamu Quraisyan fatahliku. Jangan kalian melangkahi orang-orang Quraisy, maka kalian akan binasa. Akhirnya sudah mereka sepakati kalau begitu kita baiat siapa? Dua calon dari suku Quraisy memberikan dua nama, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa dua nama ini yang disebut sebagai calon pengganti kepemimpinan Nabi sebagai khalifah? Karena mereka menganggap dua tokoh ini adalah paling senior dan paling punya figurnya sangat kuat sebagai pemimpin. Tapi Sayyidina Umar mundur, dia mengatakan saya tidak berani atau tidak layak menjadi khalifah selama masih ada Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mundur. Di sinilah mereka langsung melihat berarti ada dua calon, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah dari Ansar orang Madinah, mereka sudah mundur. Baik, kami jadi wuzara, jadi menteri-menteri kalian, biar kalian saja yang menjadi pemimpin. Nah, sekarang sudah ada dua nama, siapa yang layak? Sayyidina Umar memilih membaiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka akhirnya semuanya ikut membaiat, melantik Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Di pihak yang lain, Ahlul Bait Nabi lebih cenderung memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Bani Hashim tidak hadir waktu itu. Bahkan dikatakan dalam kitab Al-Imamah wa Siyasah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qutaibah yang lahir 213 Hijriah, itu menyebutkan Sayyidina Abbas sudah melantik Sayyidina Ali menjadi khalifah waktu itu. Sayyidina Abbas dan beberapa sahabat melantik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali fokusnya kemana? Bukan ke masalah kepemimpinan, tapi lagi fokus mengurus jenazahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sudah dapat informasi bahwa Sayyidina Abu Bakar telah dilantik, akhirnya beliau juga menerima itu. Nah, inilah yang nanti menjadi perbedaan pandangan. Kalau orang-orang Syiah menyatakan yang sah adalah Imam Ali sebagai khalifah. Ya, ahli sunnah wal jamaah mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Masing-masing punya argumentasi. Kalau Sayyidina Abu Bakar layak menjadi khalifah, sudah ada isyarat dari Nabi. Apa itu? Nabi ketika sakit, Nabi wasiatkan yang mengganti posisi Nabi menjadi imam sholat 5 waktu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini dipahami bahwa ini berarti penerusnya Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi di pihak Imam Ali juga punya dalil. Ada satu peristiwa namanya Ghadir Khum. Ghadir itu artinya rawa, yang di dekat kota Makkah setelah Ghazwatul Hunain. Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, Imam Ali ketika dikirim ke Yaman dengan pasukan, ternyata pasukan ini tidak taat kepada Imam Ali. Kembalilah Imam Ali ke Makkah, bertemu Nabi di tengah jalan di Ghadir Khum. Disitulah Sayyidina Ali melaporkan bahwa pasukan yang beliau pimpin tidak taat kepada beliau. Maka Nabi memberikan semacam pengumuman khusus. Nabi mengatakan bahwa siapa yang saya angkat menjadi pemimpin, maka pemimpin tersebut adalah Ali. Man kuntu maula fa'ali maula. Allahumma salim man salamhu wa adi man adahu. Ya Allah, berikanlah keselamatan man salamhu, orang yang memberikan keselamatan kepada mereka, dan musuhilah orang yang musuhi mereka. Nah, inilah yang dijadikan dasar bahwa Nabi sudah menyatakan yang menjadi pemimpin setelah Nabi adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Ini yang dipahami oleh kelompok yang masih berkeyakinan bahwa setelah Nabi yang layak mengganti adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Saya di sini berbicara hanya memaparkan, tidak memihak mana yang benar. Saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu. Masalah khilafah
pemimpinnya yang wajib, tapi sistem khilafahnya itu masih diperdebatkan hukumnya. Nah, di sini Ibnu Katsir membuat penjelasan yang menarik. Beliau mengatakan hadis itu tidak berkaitan dengan masalah khilafah. Karena asbabul wurud adalah di Al-Quran asbabun nuzul. Ini ayat turun ada peristiwa yang terjadi baru diturunkan ayat. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Asbabul wurudnya Sayyidina Ali sedang mengadukan kepada Nabi pasukan yang dikirim oleh Nabi bersama Sayyidina Ali ke Yaman itu tidak taat kepada Sayyidina Ali, sehingga Rasulullah mengatakan itu kepada pasukan-pasukan tersebut, man kuntu maula fa'aliyu maula, siapa yang saya angkat menjadi pemimpin maka Ali adalah pemimpin. Itu dalam konteks tadi saja, bukan konteks khilafah. Ini menurut pendapat Ibnu Katsir. Tapi ulama lainnya, bahkan ada beberapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya seperti Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, cenderung kepada khilafah itu yang layak setelah Nabi adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Mengatakan bahwa hadis ini maknanya bukan hanya itu, tapi global, yang cakup pengganti daripada Nabi setelah wafatnya. Sebagaimana hadis dikatakan tidak ada Nabi setelahku. Wahai Ali, engkau berposisi denganku layaknya Nabi Musa dengan Harun, akan tetapi tidak ada Nabi setelahku. Nah, inilah yang menjadi problem perdebatan sampai hari ini. Firqah Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti urutan Al-Khulafaur Rasyidun, ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari pihak kelompok Syiah, mazhab Syiah, baik itu Zaidiyah, Ismailiyah, Ja'fariyah, itu punya keyakinan bahwa setelah Nabi wafat yang menjadi khalifah yang sah adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Adapun yang Ansar ini disepakati bahwa itu sudah keputusan yang tepat, bahwa yang layak menjadi pemimpin harus dari suku Quraisy. Suku Quraisy masuk Bani Hasyim juga, dan termasuk juga Sayyidina Abu Bakar juga adalah suku Quraisy. Kemudian Nabi sudah memberikan informasi al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun. Jadi subhanallah, thumma yakunu mulkan ba'da dzalika. Setelah itu jadilah kerajaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam komentar hadis, mulkan abudah, ya, kerajaan yang saling menggiling. Itu ditafsirkan oleh ulama-ulama hadis, 30 tahun setelahku adalah khilafah. Makna khilafah adalah manhaj nubuwah, dengan cara kenabian, dengan konsep kenabian. Itu kalau dihitung 30 tahun persis dengan masa khilafah Sayyidina Abu Bakar sampai kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Abu Bakar memimpin 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar, setelahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Khattab memimpin selama 10 tahun. Kemudian setelah Sayyidina Umar digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan selama 13 tahun. Setelah Sayyidina Utsman meninggal dipimpin oleh Imam Ali 4 tahun 6 bulan. Dan sisanya 6 bulan dipimpin oleh putranya Sayyidina Hasan. Kalau dijumlahkan 2 tambah 10 tambah 13 tambah 4 tahun 6 bulan tambah 6 bulan dari Sayyidina Hasan 30 tahun. Itu Nabi sudah katakan al-khilafatu ba'di 30 sanatan thumma yakunu mulkan ba'da dzalik. Khilafah setelahku 30 tahun. Setelahnya adalah kerajaan, kata Rasul. Berarti kerajaannya mulai dari Daulah Umayyah. Jadi setelah Sayyidina Husain dibantai di Karbala dengan Ahlul Bait, itu mereka nih Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan namanya Muslim bin Uqbah. Dia melakukan kerusakan di Madinah. 80 sahabat dibunuh waktu itu. Sehingga ulama-ulama sejarah tidak senang menyebut Muslim. Muslim kan nama bagus. Mereka musyrik, orang yang melampaui batas. Bukan Muslim bin Uqbah, tapi Muslim bin Uqbah. Karena dia membantai, ya, Ahlul Bait Nabi dan juga membantai sahabat-sahabat Nabi, disebabkan orang-orang Madinah tidak menerima pelantikan Yazid bin Muawiyah. Mereka tidak menerima itu. Sedangkan Yazid bin Muawiyah memaksa harus dibayar. Dikirimlah pasukan Muslim bin Uqbah untuk menyerang Madinah. Sampailah mereka di satu wilayah namanya Harrah. Disitulah terjadi peperangan 12.000 pasukan yang dikirim
dikirim dari Syam menghadapi sahabat-sahabat Nabi penduduk Madinah, baik tabi'in juga dan ahli bait Nabi, mereka bergabung ada 11.000 pasukan. Terjadi peperangan dan dimenangkan oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. 80 sahabat yang hadir perang Badar itu wafat dalam peperangan tersebut. Sehingga tidak ada lagi sahabat yang hidup di masa itu yang ikut dalam perang Badar karena wafat di peristiwa tersebut. Nah, ini beberapa kejadian mengenai masalah khilafah. Jadi masalah khilafah itu masalah yang masih diperdebatkan oleh ulama, hukumnya, hukum khilafahnya, sistemnya. Tapi hukum Islamnya itu tidak diperdebatkan. Kepemimpinannya itu tidak diperdebatkan. Nah, ini bab yang nanti kita bahas di pertemuan berikut tentang pandangan para sahabat mengenai masalah khilafah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajamilna wa la nashkira ma'luman. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.